Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Iramani beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Diana Nur Indah Purnamasari dengan NIM 2020 610505. Perkenalkan, saya akan menjelaskan mengenai proposal metodologi penelitian saya, yaitu yang berjudul Pengaruh Kinerja Perusahaan, Nilai Tambah Perusahaan, Makroekonomi terhadap return saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perkembangan pasar modal dapat dijadikan tolak ukur bagi perkembangan dan kondisi ekonomi suatu negara. Pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi, mengingat pasar modal dapat menjadi sumber aset pilihan bagi investor. Investasi sendiri umumnya adalah situasi menanamkan aset saat ini dengan harapan untuk mendapatkan return di kemudian hari. Return saham sendiri adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Nah, return sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu dividen dan capital gain. Dalam pasar modal, perusahaan yang memiliki profil yang baik maka akan memberikan return yang baik pula. Maka dari itu diperlukan analisis yang lebih mendalam karena terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Adapun faktor internal yang mempengaruhinya yaitu di kinerja perusahaan dan nilai tambah perusahaan. Lalu faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu makroekonomi. Pada kinerja perusahaan, penelitian ini mengambil variabel bebas yaitu ROE dan DER. Pada nilai tambah perusahaan yaitu mengambil EVE dan EVE. Di makroekonomi mengambil inflasi dan suku bunga. Nah, setelah mengetahui latar belakang pada penelitian ini, maka didapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut. ROE berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, yaitu di mana ROE adalah rasio keuangan yang banyak digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Khususnya yaitu mengukur profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi ROE, maka dihasilkan menunjukkan kemampuan perusahaan yang semakin baik. Nah, jika seperti itu, maka akan menarik minat investor untuk berinvestasi, sehingga akan berdampak pada meningkatnya return saham. Yang kedua ada DER berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. DER ini menggambarkan perusahaan dalam memanfaatkan kewajiban agar untuk membayar hutang dan ekuitas. Karena hutang memiliki keunggulan yaitu bunga mengurangi pajak, sehingga beban hutang rendah. DER yang tinggi maka semakin besar perolehan laba sebelum bunga dan pajak, akan menghasilkan laba per sahamnya akan lebih besar. Jadi jika laba per saham meningkat maka akan berdampak pada meningkatnya return saham. Yang ketiga ada EVE berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. EVE sendiri merupakan nilai tambah atau value creation yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya modal, cost of capital yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. Jika nilai EVE ini positif, maka perusahaan sudah menambahkan nilai ekonomis ke dalam perusahaan melalui kegiatan operasionalnya. Lalu ada MVA berpengaruh positif signifikan terhadap return saham, yaitu di mana MVA ini adalah merupakan nilai pasar saham. Jadi semakin besar MVA yang dapat diberikan, maka akan membuat para investor semakin tertarik untuk berinvestasi dalam saham perusahaan tersebut dan akan memberikan pengaruh positif terhadap return saham. Untuk yang kelima, ada inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap return saham, di mana inflasi ini sangat terkait dengan penurunan daya beli, baik individu maupun suatu perusahaan. Jika semakin tinggi inflasi, maka akan berdampak pada turunnya profitabilitas. Nah, turunnya profitabilitas tersebut akan memberikan informasi buruk bagi para investor di bursa saham dan akan mengakibatkan turunnya harga saham perusahaan dan turunnya return saham. Yang terakhir ada suku bunga berpengaruh signifikan terhadap return saham.
yaitu di mana suku bunga juga mempengaruhi return saham di Bursa Efek Indonesia. Karena meningkatnya suku bunga, maka akan mempengaruhi terjadinya penurunan investasi saham, karena masyarakat akan lebih prioritas untuk menanamkan dananya ke bidang perbankan. Setelah mengetahui kerangka pemikiran, maka didapat hipotesis penelitian, yaitu sebagai berikut. Langsung saja, untuk metode penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa perspektif untuk rancangan penelitian, yaitu untuk rancangan penelitian sendiri ada penelitian murni, menggunakan data sekunder dan menggunakan variasi waktu selama 5 tahun yang disebut time series. Adapun ruang lingkup penelitian, yang ketiga ada identifikasi variabel. Variabel terikat yaitu return saham. Untuk variabel bebas yaitu ada ROE, debt, EVA, MVA, inflasi, dan suku bunga. Ada definisi operasional dan pengukuran variabel yaitu sebagai berikut. Return saham dapat diukur dengan harga saham sekarang dikurangi dengan harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham sebelumnya. ROE, laba bersih, dibagi dengan total modal ekuitas. Untuk DER, total kewajiban dibagi dengan total modal ekuitas. Untuk EVE, NOPAT, dibagi dengan biaya modal. Untuk MVE, nilai pasar ekuitas dikurangi dengan nilai buku ekuitas. Untuk inflasi diperoleh dari website Bank Indonesia. Dan suku bunga juga diperoleh dari website Bank Indonesia. Nah, untuk yang kelima ada populasi dan teknik pengambilan sampel. Jadi sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2020. Untuk teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling, yaitu dengan mengelompokkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Untuk kriteria pada penelitian ini yaitu yang pertama perusahaan manufaktur go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur menerbitkan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga, perusahaan selama periode penelitian memiliki ekuitas yang positif. Yang keempat, ada perusahaan selama periode penelitian memiliki laba bersih yang positif. Untuk data dan metode pengumpulan data, yaitu diperoleh dari website resmi Bank Bursa Efek Indonesia dan Bank Indonesia. Untuk teknik analisis datanya sendiri, menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.